Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Pratiwi Gubali. Saya mahasiswa semester 6 kelas C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian di tindakan kelas dengan judul meningkatkan minat dan hasil belajar IPA menggunakan media video pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN 1 Bongon. Di sini ada pendahuluan. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil adalah beberapa guru masih belum mendapatkan pelatihan pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik. Hal ini menyebabkan guru lebih memilih menggunakan media seadanya di sekolah seperti media gambar atau cukup menggunakan buku saja. Akibatnya selama proses pembelajaran siswa terlihat kurang antusias dan kurang aktif. Tidak banyak siswa yang mau bertanya pada guru, dan pada saat mengerjakan tugas kelompok LKS, banyak siswa yang bermain sendiri. Ketika melakukan presentasi LKS, hanya beberapa siswa saja yang mampu melaporkan hasil LKS dengan jelas dan baik serta dapat menyimpulkan dengan benar. Dilihat dari situasi tersebut, menunjukkan bahwa minat belajar siswa masih sangat rendah. Nah, permasalahan lainnya juga adalah banyak siswa yang menganggap materi IPA sulit dipahami, serta siswa merasa sulit dalam mengerjakan tes dan sulit memahami materi-materi yang berkaitan dengan IPA, sehingga hasil belajar IPA siswa kurang memuaskan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh setiap guru, agar selalu berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif, menarik, dan tidak membosankan untuk siswa, sehingga siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Salah satu caranya yaitu menggunakan media video pembelajaran. Dengan banyaknya manfaat dari video pembelajaran, maka guru dapat memanfaatkan media video dalam proses belajar mengajar untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan dalam penyampaian materi kepada siswa. Peneliti memilih media video pembelajaran karena video pembelajaran dapat menampilkan informasi yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh indera penglihatan siswa. Nah, dari uraian permasalahan di atas, dapat saya simpulkan bahwa media video pembelajaran dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar pada materi IPA. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul meningkatkan minat dan hasil belajar IPA menggunakan media video pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN 1 Bongon. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi saya uraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA, kemudian rendahnya minat belajar pada mata pelajaran IPA, dan yang ketiga, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana guru meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan media video pembelajaran. Kedua, bagaimana guru meningkatkan hasil pembelajaran IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan media video pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian yaitu yang pertama, mengetahui peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 dengan menggunakan media video pembelajaran. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 dengan menggunakan media video pembelajaran. Adapun yang kelima, manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan bagi beberapa pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian yang lebih rinci yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, manfaat teoritis. Dapat dijadikan alternatif pembelajaran oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya dan memperluas wawasan mengenai pembelajaran IPA di SD. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis ini dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu bagi peneliti. Sebagai peneliti, setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui adanya adanya peningkatan penggunaan video pembelajaran khusus pada mata pelajaran IPA SD. Selain itu, peneliti akan mendapatkan pengalaman baru maupun pengalaman yang didapatkan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.
Yang kedua, bagi peserta didik, dengan menggunakan media berupa video pembelajaran, siswa yang merupakan subjek dari penelitian akan merasakan suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya karena pembelajaran menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, bagi guru. Dari hasil penelitian ini, maka guru dapat menggunakan media video pembelajaran sebagai salah satu penyampai materi yang dapat menarik minat belajar siswa sehingga tidak menjadi bosan, tidak mudah bosan, serta dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar di kelas dan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teoritis dan hipotesis. Pertama, pada sub pertama ada kajian teoritis, di mana kajian teoritis di sini ada pengertian media pembelajaran, jenis media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, media video pembelajaran, pengertian minat belajar, pengertian hasil belajar, ilmu pengetahuan alam, dan terakhir pembelajaran IPA menggunakan media video pembelajaran. Kemudian ada sub kedua, kerangka berpikir dari masalah-masalah di atas yang tadi, upaya yang dapat ditempuh agar pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan menyenangkan sehingga keterampilan proses dan hasil belajar IPA optimal adalah dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan media audiovisual yang dapat dilihat dan didengar karena gabungan dari dua atau lebih media, yaitu media gambar, suara, teks, dan video, yang dalam pengoperasiannya memerlukan alat bantu seperti komputer, laptop, LCD, proyektor, atau alat pendukung yang mampu memutarkan video pembelajaran. Media video pembelajaran sangat cocok digunakan sebagai media dalam berbagai pelajaran, termasuk pada materi IPA. Namun, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan media konkret. Media video pembelajaran ini dapat mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan nyata dan akan lebih menarik perhatian dan minat siswa untuk belajar. Siswa dapat mengamati bagian-bagian penting dalam video dengan menghentikan gerakan gambar yang akan diperjelas informasinya. Materi juga dapat diputar berulang untuk memperjelas dalam pemahaman isi materinya. Selanjutnya, pada bab 3, hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian itu yaitu sebagai berikut. Apabila guru menggunakan media video pembelajaran dalam pembelajaran IPA di dalam kelas, maka akan meningkatkan minat serta hasil belajar siswa. Selanjutnya, pada bab 3, metodologi penelitian. Pada subbab pertama atuh tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang akan dilaksanakan di SDN 1 Bongo yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN 1 Bongo. Kemudian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah sebagai berikut, yaitu pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data yang akan saya gunakan ada 3 jenis, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan metode angket. Kemudian teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif yang digunakan adalah untuk menggambarkan bahwa tindakan yang dilaksanakan dapat menimbulkan perbaikan, peningkatan minat belajar, dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, validasi data. Validasi data atau keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan validitas meliputi 4 langkah, antara lain yang pertama, validitas muka, simulasi, refleksi kritis, catalytic validity.
Untuk meningkatkan validitas penelitian tindakan kelas ini dengan meminimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Nah, triangulasi merupakan teknik pembelajaran keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu pengamatan dari proses pembelajaran, tes untuk kerja siswa, RPP, dan hasil kerja wawancara yang didapatkan dari guru. Kemudian indikator keberhasilan sesuai dengan judul proses meningkatkan minat dan hasil belajar siswa IPA menggunakan media video pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN 1 Bogor. Maka pada penelitian ini indikator keberhasilan tindakan akan dilihat dari meningkatnya minat dan hasil belajar siswa. Nah, indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika berhasil peserta didik terhadap materi mencapai 75%. Kemudian desain penelitian tindakan. Penelitian ini menggunakan model penelitian menurut Kemis dan Miss Taggart. Kedua ahli ini menyatakan bahwa model penelitian ini terdiri dari beberapa siklus. Di dalam siklus tersebut ada komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan tahap perencanaan dimulai dari penemuan masalah, dan dari penemuan masalah tersebut kemudian dirancang suatu tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, tindakan. Pada tahap ini merupakan tahap implementasi atau pelaksanaan dari semua rencana tindakan yang telah dibuat. Strategi dan skenario pembelajaran yang telah ditetapkan pada perencanaan harus benar-benar diterapkan dan mengacu pada proses tindakan pemecahan masalah sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya pengamatan. Tahap pengamatan atau observasi ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Refleksi, yang selanjutnya refleksi. Nah, refleksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu proses pembelajaran pada saat melaksanakan observasi. Pada tahap refleksi ini ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu pertama, perencanaan, kedua, melakukan tindakan, dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya prosedur penelitian. Sesuai dengan model penelitian tindakan kelas yang dipilih, secara garis besar prosedur penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada siklus 1. Nah, siklus 1 itu perencanaan tindakan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan dengan menentukan materi yang akan dipelajari pada saat tindakan, yaitu materi pokok. Tentang sini saya mengambil energi bunyi. Selanjutnya, masalah diidentifikasi dan dirumuskan. Yang kedua, peneliti menyusun RPP sesuai dengan silabus sekolah pada pokok bahasan energi bunyi. Yang ketiga, membuat lembar pengamatan siswa. Selanjutnya, peneliti membuat lembar pengamatan siswa untuk dibagikan. Kemudian, mempersiapkan lembar pengamatan untuk siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media audio visual. Selanjutnya, membuat lembar wawancara guru dan peneliti dan siswa. Peneliti menyusun lembar wawancara untuk guru dan siswa, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian, mempersiapkan lembar instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk guru dan siswa. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan pada siklus pertama ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertemuan menyesuaikan dengan materi dan jadwal pada mata pelajaran IPS kelas 4 SDN Bogor. Observasi penelitian melakukan observasi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran pada siklus pertama. Observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar selama proses pembelajaran dengan menggunakan media video yang berkaitan dengan lembar observasi. Yang diamati oleh pengamat dan hasil tes evaluasi pada siklus 1 ini masih ada sebagian siswa yang belum menampakkan indikasi minat belajar dalam pembelajaran
IPA pada materi energi bunyi dan hanya beberapa siswa yang sudah aktif atau memiliki minat belajar mengenai pembelajaran yang dilakukan. Pada selanjutnya siklus kedua. Tahapan dari siklus kedua ini sama dengan pada siklus pertama, itu ada perencanaan tindakan, pelaksanaan penelitian tindakan siklus 2. Nah, tindakan pada siklus kedua ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan menyesuaikan dengan materi dan jadwal mata pelajaran IPA SD kelas 4 SD 1 Bongo. Nah, selanjutnya observasi pengamatan siklus 2, kemudian terakhir refleksi siklus 2. Nah, pelaksanaan siklus 2 dilakukan untuk melihat peningkatan lanjut dari siswa itu sendiri. Jika sudah ada peningkatan pada siklus kedua serta sudah terpenuhinya indikator keberhasilan, maka penelitian dapat berhenti pada siklus kedua. Oke, sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.